Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa dikumpulkan di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang jauh lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Rabb-Nya, akan tetapi orang-orang kafir justru berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan itu? Di mana dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang tersesatkan, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang-orang yang diberikan petunjuk. Namun tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu melainkan orang-orang fasik. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak ayat dalam Al-Qur'an selalu membuat perumpamaan, seperti menggunakan air, kemudian api, kemudian binatang-binatang. Jadi orang-orang musyrik Arab mengatakan, kalau memang Al-Qur'an itu kalamullah, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, buat apa Allah membuat perumpamaan yang terkadang sampai kepada perkara yang remeh-temeh, bahkan binatang-binatang yang tidak berharga? Maka dengan ejekan orang-orang musyrik terhadap Al-Qur'an, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bantah, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan walaupun dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa
Allah Subhanahu wa taala banyak membuat perumpamaan dari binatang. Salah satunya di sini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan seekor lalat. Seperti yang dicantumkan dalam surah Al-Hajj 73. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas dzuriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Wa in yaslubhu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat satu perumpamaan untuk kalian, maka dengarkanlah perumpamaan ini, kata Allah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu untuk menciptakan walaupun seekor lalat. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, maksudnya dari sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, sesembahan itu tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Maka sama lemahnya orang yang menyembah dan orang yang disembah. Lihat di sini juga Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kepada orang kafir, bahwa sesembahan yang disembah orang kafir itu seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah dan yang lainnya dari berhala-berhala yang disembah orang Quraisy di zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang, sesembahan itu tidak akan sanggup menciptakan walaupun seekor lalat. Artinya, apakah mungkin zat yang tidak sanggup menciptakan walaupun sesuatu yang remeh, seekor lalat, kemudian layak untuk disembah? Jawabannya tentu jelas, tidak layak disembah. Zat yang tidak bisa menciptakan tidak layak disembah. Maka dari sini kita tahu bahwa sesembahan orang-orang musyrik itu lemah sekali. Menciptakan seekor lalat saja tidak bisa. Bahkan lebih daripada itu, seandainya ada sesajen yang diletakkan depan berhala, kemudian sesajen itu isinya makanan, datang lalat mencuri sedikit dari makanan itu, mungkinkah berhala itu mengejar lalat dan menangkapnya dan mengambil kembali? Mustahil. Berhala itu zat mati, tidak bisa mengambil sesuatu yang diambil lalat. Kalau seandainya sesuatu yang disembahkan kepada berhala diambil lalat, berhala itu tidak sanggup mengambilnya, berarti lemahlah sesembahan itu. Apakah zat yang lemah pantas disembah? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dha'ufat talibu wal matlub. Yang menyembah dan yang disembah dua-duanya lemah. Lihat Allah mempermisalkan dengan seekor lalat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mempermisalkan justru dengan laba-laba. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut 41. Allah mengatakan mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah itu diumpamakan dengan laba-laba. Orang-orang yang mereka mengambil sesembahan selain daripada Allah,
maka orang-orang yang mengambil sesembahan itu ibarat laba-laba, kata Allah, yang membuat sebuah rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, seandainya mereka mengetahui. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perumpamakan para penyembah berhala itu seperti laba-laba yang membuat sarang, dan selemah-lemah sarang itu adalah sarang laba-laba. Padahal kita tahu bahwa di sini Allah mengatakan kalimat al-buyut, rumah-rumah, dan selemah rumah-rumah itu adalah rumah-rumah laba-laba. Kita tahu fungsi rumah itu apa? Terbebas dari panas dan terbebas dari hujan. Tapi apakah sarang laba-laba bisa terbebas dari panas dan hujan? Tidak, karena tidak ada atapnya. Dia tidak akan bertahan dari panas dan tidak akan bertahan dari hujan. Makanya itu selemah-lemahnya rumah. Belum lagi kemudian laba-laba sendiri penuh dengan perselisihan dalam keluarganya. Kita tahu bahwa kalau kita perhatikan sarang laba-laba ya, kira-kira berapa orang yang tinggal di sarang laba-laba itu? Cuma satu ekor laba-laba, itu pun yang betina. Kemana jantannya? Tidak ada satu sarang laba-laba itu isinya 2 laba-laba, tidak ada, cuma satu. Karena kita tahu bahwa laba-laba jantan ini, kalau dia sudah mengawini laba-laba betina, maka sang betina kalau dia hamil akan membunuh si jantan dan akan memakan sebagai asupan makanannya. Makanya kita lihat kalau di sarang laba-laba itu, kalaupun ada 2 atau 3 laba-laba, pasti yang hidup 1, yang 2 mati. Nanti nih induk laba-laba yang sudah hamil ini, betina ini, kemudian lahir, kemudian anak-anaknya besar, maka anak-anak ini akan memakan ibunya. Dan begitulah kehidupan laba-laba, satu dengan yang lainnya akan saling menyerang dan membunuh. Terjadi konflik di mana-mana. Begitulah kondisi para penyembah berhala. Mereka tidak akan bersatu. Mereka akan terus terjadi konflik. Lain dengan semut umpamanya kan, atau dengan lebah lah. Kalau semut itu kan tidak saling membunuh. Justru mereka satu koloni itu saling bahu-membahu, tolong menolong, bantu membantu. Terkadang satu makanan itu digotong oleh banyak semut. Jadi kehidupan semut itu kehidupan yang harmonis. Tidak ada yang saling membunuh. Atau seperti tawon lah kan itu. Kehidupan tawon juga sama, tidak saling membunuh, kecuali membunuh itu kepala-kepalanya saja, pimpinan-pimpinannya saja. Persis seperti manusia. Kalau mengangkat pemimpin itu ada pemilihan umum, ada partainya. Ah, itu laba-laba kayak gitu tuh. Tawon itu. Jadi tawon itu biasanya kalau ada 7 ratu, maka 7 ratu ini akan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Mereka akan terbang ke langit kemudian saling perang. Maka siapa yang berhasil hidup dari yang lainnya, itulah yang akan jadi ratunya. Tapi masyarakatnya tidak saling membunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah Subhanahu wa taala juga membuat permisalan dengan al-ankabut, dengan laba-laba. Dan Allah katakan bahwa selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Artinya selemah-lemah rumah manusia adalah rumahnya orang-orang musyrik. Karena mereka bergantung kepada zat yang lemah, maka mereka lemah. Orang-orang musyrik bergantung kepada berhala. Mereka bergantung kepada apa? Meminta apapun tidak akan dikabulkan, karena berhala itu tidak mendengar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempercontohkan dengan
dengan laba-laba. Kemudian yang lain contohnya Allah Subhanahu wa taala juga mempermisalkan dengan keledai. Seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Jum'ah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kitab-kitab, kemudian mereka tidak menunaikannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar tebal di atas punggungnya. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang zalim. Ayat ini mencontohkan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu diturunkan kepada mereka Taurat, tetapi kebanyakan mereka tidak melaksanakan Taurat. Justru sebaliknya, mereka menginjak-injak Taurat. Makanya hari ini kita lihat orang-orang Yahudi, mereka sudah tidak berpegang kepada Taurat, tapi mereka berpegang kepada kitab Taurat yang sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka, yang disebut dengan Talmud namanya, yang isinya penuh dengan kebencian dan menghalalkan darah di luar orang-orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan sejak dulu orang-orang Yahudi itu seperti keledai yang membawa kitab. Kira-kira sebanyak apapun keledai yang dibawa kitab, yang membawa kitab, paham enggak tuh keledai itu? Enggak akan paham. Letakkan Sahih Bukhari di atas keledai, paham tuh si keledai sama Sahih Bukhari? Enggak akan paham. Artinya bahwa ada orang-orang yang dianugerahkan pengetahuan, tetapi mereka tidak pernah mengamalkan pengetahuan itu. Itulah bangsa Yahudi yang Allah katakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub, manusia-manusia yang dibenci dan dikutuk Allah, mereka lah orang-orang Yahudi, karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sementara Nasrani tidak memiliki ilmu tapi rajin beramal, maka mereka zalim, tersesat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Atau terkadang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan dengan seekor anjing. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176, "Watslu alaihim naba alladzina atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri meninggalkan ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai akhir, kemudian dia tergoda, maka jadilah dia termasuk seorang yang sesat. Dan kalaulah kami menghendaki, sesungguhnya kami meninggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, namun dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamaannya seperti seekor anjing. Bila kamu halau dia, ia menjulurkan lidahnya. Bila kamu membiarkannya, dia tetap menjulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat ini bercerita tentang kisah Bal'am ibn Ba'urah.
Di zaman Bani Israel ada seorang ulama namanya Bal'am ibn Ba'ura, menguasai nama-nama Allah yang agung. Setiap doa-doanya mustajab. Satu hari Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari raja tiran Fir'aun, kemudian ditenggelamkan di Laut Merah. Musa pun menggiring Bani Israel ke tanah perjanjian. Ketika sampai di Bukit Husban, bukit yang sangat panjang sekali. Setelah bukit itu ada kerajaan. Disitulah Bal'am hidup dan raja-raja lain. Jadi ketika mereka tahu bahwa Nabi Musa berada di ujung Bukit Husban dan akan melewati negaranya, maka raja-raja lalim ini, raja-raja yang zalim ini, takut kalau kerajaannya runtuh dan diserang Nabi Musa dan Bani Israel. Karena Nabi Musa dan Bani Israel bawa pasukan banyak. Kemudian mereka pun datang kepada Bal'am. Ya Bal'am, kami tahu engkau adalah mustajab doa, orang yang kalau berdoa pasti mustajab. Bisa enggak kau doa kepada Allah untuk menghancurkan Nabi Musa? Pada awalnya Bal'am tidak mau. Buat apa saya mendoakan seorang nabi? Celaka kalian. Dia nabi, dia rasul. Tak mungkin saya orang biasa mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Tapi karena oleh raja-raja ini, pejabat-pejabat ini kemudian dijanjikan dengan uang yang begitu banyak dan jabatan serta kedudukan, lambat laun Bal'am pun melepaskan keulamaannya. Mulai dia mendoakan doa buruk. Tapi karena yang didoakan adalah seorang nabi, Allah plesetkan lidahnya. Tidak bisa dia mendoakan doa buruk. Justru dia mendoakan buruk para pejabat yang meminta dia untuk mendoakan buruk kepada Nabi Musa. Akhirnya dengan kelicikannya Bal'am, karena dia sudah merasa doanya tidak mustajab, dia mengirim gadis-gadis untuk menggoda Bani Israel. Rupanya ada salah seorang murid Nabi Musa pilihan tergoda dengan salah satu gadis yang diutus oleh Bal'am. Terjadilah perzinahan, turun penyakit taun, ribuan orang mati. Kemudian Nabi Musa heran, kenapa terjadi wabah besar? Pasti ada yang bermaksiat. Akhirnya Nabi Musa mengutus orang untuk menyelidiki. Rupanya betul ada murid pilihannya yang berzina dengan seorang wanita yang dikirim Bal'am. Maka akhirnya kemudian ditusukkan tombak dari punggung laki-laki itu sampai nembus ke perut wanitanya, seperti di sate. Kemudian diangkat ke langit. Kemudian orang ini mengatakan, beginilah balasan orang yang telah menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Maka terangkatlah taun. Dari sini Allah gambarkan kisahnya. Bacakan kepada mereka kisah orang-orang yang mendustakan, yang kami berikan ayat-ayat kami. Maksudnya Bal'am diberikan kekuasaan Allah, di mana doa-doanya mustajab. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Insalah itu seperti ular yang mengganti kulit. Maka Bal'am seperti ular yang mengganti kulit. Dia ganti kulit keulamaannya menjadi kulit orang jahil. Dia ganti kulit keibadahannya menjadi orang yang membangkang Allah dan Rasulnya. Fa'atbahu syaitan, setan pun mengikuti dia, menggodanya. Akhirnya tergoda. Padahal Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu, kalau kami mau pasti kami akan angkat derajat si Bal'am itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia memilih mengejar dunia, wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Famathaluhu kamathalil kalbi. Permisalan Bal'am ini seperti seekor anjing. Yang engkau menghalaunya, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Kau tidak halau pun tetap dia menjulurkan lidahnya. Seolah-olah a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Kau beri peringatan tetap kafir, tidak diberikan pun tetap kafir. Jadi ada orang-orang yang Allah perumpamakan dengan seekor anjing. Dari sini kita tahu bahwa Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan. Seperti yang sudah disebutkan, perumpamaan dengan seekor nyamuk, dengan seekor lalat, dengan keledai, kemudian juga dengan anjing, dan begitu seterusnya. Lah ketika orang-orang musyrik mendengar
banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang membuat perumpamaan dari binatang-binatang ini. Mereka mengatakan Quran itu firman Allah, bukan sih katanya. Masa perumpamaan dengan binatang-binatang yang seperti ini katanya. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala turunkan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk, bahkan lebih kecil dibandingkan nyamuk. Kalimat innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu. Dari sini kita tahu bahwa di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu Al-Hayy, zat yang maha pemalu. Itu nama dari nama-nama Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat pemalu. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan innallaha hayyun sittirun. Innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya wa sitra. Fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Rasul mengatakan Allah itu zat yang maha pemalu lagi maha penutup aib. Dan Allah mencintai sifat malu dan sifat menutup aib. Maka barang siapa yang mandi salah seorang kalian, tutuplah aurat-aurat kalian. Dalam hadis ini Allah mengatakan Allah itu zat yang maha pemalu. Apa maksudnya pemalu? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haya'u rabbi la tudrikuhul afham wa la tukayyifuhul uqul fa innahu haya'un karamun wa barrun wa judun wa jalalun. Kata Imam Ibnul Qayyim, sifat malu bagi Allah itu tidak bisa dipikirkan dalam benak setiap manusia. Seperti apa malunya? Bahkan tidak bisa dibagaimanakan oleh akal setiap manusia. Bagaimana cara malunya Allah? Tidak perlu dipikirkan ke sana. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim, maksudnya Allah itu haya, malu. Maksudnya Allah itu karam. Allah itu baik dengan hambanya. Allah itu karam, dermawan, wabar dan selalu berbuat baik, wajud dan mudah untuk memberi, wajalal dan memiliki kemuliaan. Intinya bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki perasaan malu. Kemudian hadis yang kedua, Rasul mengatakan inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah itu zat yang memiliki perasaan malu dan sangat dermawan. Di mana Allah malu? Apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian meminta sesuatu, kemudian Allah tidak memberikan kepada kedua tangannya, Allah malu, tidak mengijabah. Dari hadis ini juga mengatakan bahwa mengangkat tangan saat doa itu sangat dianjurkan. Tapi yang dimaksud doa di sini artinya doa masalah, bukan doa ibadah. Doa itu ada dua. Ada doa ibadah, itulah doa yang rutinitas kita baca. Yang kalau dibaca itu saja lafadznya. Itu namanya doa ibadah. Masuk WC itu apa namanya lafadznya. Mau WC mana saja kita masuk, ya itu aja yang dibaca. Zikir setelah sholatnya itu aja yang dibaca. Kemudian doa sebelum tidur itu yang dibaca. Lah, sesuatu yang lafadznya tidak berubah dan sifatnya rutinitas itu disebut doa ibadah namanya. Tidak perlu mengangkat tangan. Tapi yang dimaksud di sini adalah doa yang isinya ada masalah. Kita lagi sulit, kita lagi sakit pengen sembuh, kita lagi susah pengen kaya, kita lagi usaha pengen jaya. Lah, itulah doa-doa masalah yang sangat dianjurkan untuk mengangkat tangan seperti ini. Dan Allah malu, kata Rasul,
kalau ada hambanya yang berdoa mengangkat tangan, kemudian Allah biarkan kosong kedua tangannya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Nabi SAW mengatakan tentang 3 orang yang datang ke masjid Nabi SAW ketika itu Rasul sedang memberikan pengajian seperti ini. Masuklah seorang laki-laki, langsung duduk di dekat Nabi. Kemudian yang kedua, malu dia, tidak mau dekat Nabi, duduk paling belakang. Kemudian yang ketiga, sama sekali tidak masuk ke masjid, malah pulang. Selepas ngaji, Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum an nafari thalath, maukah ku habarkan kepada kalian tentang 3 kelompok ini? Kata Nabi SAW, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah, wa ammal akhar fastahyallahu min, wa ammal akhar fa'aradallahu an. Adapun yang pertama, yang masuk ke pengajian langsung mendekati Nabi, maka dia menuju perlindungan Allah, Allah pun lindungi dia. Orang yang kedua, dia masuk ke pengajian malu, duduk paling belakang, Allah pun malu kepada dia. Adapun yang ketiga, dia berpaling, tidak mau, Allah pun berpaling kepada dia. Di sini ada kata-kata yang kedua, dia malu-malu duduk di pengajian, kemudian menyelinap di balik tiang, Allah juga malu kepada dia. Artinya Allah malu. Di sini Allah tidak memberikan keutamaan seperti orang yang betul-betul mendekat ke pengajian. Di sini ada sifat malu. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, yang keempat, hadis Ummu Salamah. Nabi Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Rasul, bukankah Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran? Kata Rasul, tentu. Fahal alal mar'ati min guslin idah talamat. Rasul, bagaimana seorang wanita kalau seandainya mimpi basah? Apakah kemudian wajib mandi? Maka Rasul mengatakan, na'am idza ra'atil ma'. Ya, kalau ketika bangun nampak ada sperma. Orang mimpi basah itu ada 3. Pertama, dia mimpi, setelah mimpi nampak pula spermanya, mandi, nggak ada cerita. Yang kedua, tidak mimpi, tapi kemudian bangun kok keluar sperma, mandi, nggak ada cerita. Yang ketiga, mimpi, pas bangun tak keluar, tak mandi, karena ibrahnya dengan melihat. Yang apes itu yang kedua, tak mimpi keluar, yang apes itu mandi juga kan? Karena Rasul mengatakan, idza ra'atil mah, kalau dia melihat sperma mandi. Di sini syahidnya adalah Ummu Salamah mengatakan, ya Rasul, bukankah Allah tidak malu? Iya, kata Rasul, saya ingin bertanya pasal pribadi saya. Karena seorang wanita di zaman itu kan malu-malu, apalagi soal daleman gitu ya, soal mimpi basah. Tapi Ummu Salamah memberanikan diri kepada Rasul. Dia memukodimahi dengan kata-kata seperti itu. Rasul, bukankah Allah tidak malu? Ya, kalau begitu saya juga nggak malu. Saya ingin tanya, gitu seolah-olah Ummu Salamah ingin mengatakan seperti itu. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat malu. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kemudian Allah mengatakan, Allah tidak malu untuk menciptakan, memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk, wa ma fawqaha. Di sini menarik kajian kita soal nyamuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bicara sedikit soal nyamuk. Nyamuk ini ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, itu bagian daripada i'jaz Al-Quran. I'jaz Al-Quran itu artinya kehebatan Al-Quran, bahwa Quran itu tidak pernah bertentangan dengan sains. Kita tahu bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ba'udhah. Ba'udhah menggunakan tak marbutah. Artinya yang dibicarakan di sini adalah nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Karena nyamuk jantan itu tidak pernah nyedot darah. Nyamuk jantan itu makannya dari bunga-bunga. Dia tidak pernah dekat-dekat kita. Yang dekat-dekat kita itu nyamuk betina, gadis, janda, itu dekat-dekat kita. Jadi biasanya yang makan darah itu nyamuk betina, nyamuk jantan tidak makan darah. Makanya Allah permisalkan dengan ba'udhah, dengan nyamuk betina. Lah kita tahu bahwa dunia nyamuk ini, antum bisa dilihatlah di YouTube atau baca di artikel, ya. Nyamuk ini binatang kecil tapi memiliki keajaiban luar biasa. Pertama, dia memiliki 100 mata di kepalanya. Kita aja cuma 2. Nyamuk punya 100 mata. Kemudian juga yang kedua, nyamuk itu memiliki 48 gigi di mulutnya. Kemudian yang ketiga, mempunyai 3 jantung di perutnya. Kita aja 1 jantung, dia 3 jantung lagi di perutnya, lengkap dengan bagian-bagiannya tentunya. Kemudian yang keempat, dia memiliki 6 pisau di belalainya, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Luar biasa ajaib, ya. Kemudian berikutnya, nyamuk ini memiliki 3 sayap pada setiap sisinya, dan dilengkapi dengan antena sebagai pendeteksi panas, yang bekerja seperti inframerah lah kalau bahasa kitanya, ya. Jadi dia bisa memantulkan warna ke kulit manusia, sehingga walaupun bahasanya kita ini tidur di kegelapan malam, nggak ada cahaya satupun, nyamuk bisa mendeteksi kita di mana kita berada. Luar biasa. Kita aja sebagai manusia batanya lebih besar daripada nyamuk. Kalau sudah gelap, jangankan dengan orang, jari kita aja nggak nampak. Dan itu keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, dilengkapi oleh Allah seperti alat pembius. Jadi dia itu punya alat pembius, sehingga ketika dia memasukkan giginya ke dalam badan kita untuk mengambil, seolah-olah kita tidak tahu. Taunya setelah dia kenyang pergi baru terasa. Tapi Allah tidak membuat biusan nyamuk kepada kita itu membahayakan, kecuali nyamuk-nyamuk tertentu, malaria dan yang semacamnya, ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa bagaimana nyamuk ini dilengkapi dengan alat seperti itu. Bahkan yang lebih hebat lagi, dia bisa menyeleksi darah. Kalau nampaknya nih, ini darah nggak jelas nih, beracun nih, nggak mau. Makanya ada kan orang yang suka makan pahit atau apa itu tidak mau dekati nyamuk, tahu itu darahnya pahit itu. Tapi dia bisa memilah, ini boleh dimakan, ini boleh tidak makan. Ini kan keajaiban nih, tidak sembarang darah bisa disedot. Seperti orang yang pakai autan itu, dia kan tahu itu bahwa di situ ada racunnya, nggak ada dekat-dekat dia. Itulah hebatnya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kehebatan kepada seekor nyamuk. Bahkan bahasa Quran ba'udhah, dan di sini ada kalimat fama fauqaha. Fama fauqaha. Apa arti fama fauqaha itu? Allah membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk, fama fauqaha. Dan apa yang fauqaha, ada yang mengatakan fauq di sini yang lebih besar dibandingkan nyamuk, ada yang mengatakan lebih kecil dibandingkan nyamuk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan nyamuk bahkan lebih kecil dibandingkan nyamuk. Hebatnya, bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kalimat kata ganti ha dalam kalimat fauqaha. Ha ini dalam bahasa Arab kata ganti, artinya kata ganti perempuan, artinya kembali kepada nyamuk tadi. Seolah-olah ingin katakan, ingat di zaman Nabi, zaman jahiliyah, tidak ada alat-alat seperti di zaman sekarang, Microsoft yang bisa melihat bakteri-bakteri, tidak ada di zaman Nabi. Tapi Nabi SAW sudah menyampaikan
bahwa di dalam nyamuk itu ada nyamuk yang ada di dalamnya. Bayangkan, di dalam nyamuk ada nyamuk. Fama fauqaha, di atas nyamuk itu, di kepala nyamuk, di situ ada nyamuk lagi. Di mana nyamuk yang kecil itu dia tidak lepas dari nyamuk itu karena makannya di situ. Dan itu tidak bisa dilihat kecuali pakai alat. Zaman Nabi tidak ada. Makanya orang-orang Arab jahiliyah mengatakan, ngapain membuat perumpamaan seperti ini? Tapi di zaman sekarang tersingkap oleh sains. Bagaimana bahasa Quran itu tidak dusta ketika kemudian di atas nyamuk ada nyamuk, rupanya dalam nyamuk ada nyamuk di dalamnya. Rupanya setelah diteliti memang ada semacam bakteri gitu yang asupan makanannya ada di situ. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala luar biasa membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk di sini. Makanya Allah mengatakan ba'udatan fama fauqaha, dan apa yang di atas nyamuk, maksudnya di kepalanya itu ada nyamuk lagi. Nyamuk gigit kita, rupanya si nyamuk ini digigit nyamuk lagi. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Ada juga yang mentafsirkan fama fauqaha artinya lebih besar di dari nyamuk. Ya, lebih besar dari nyamuk ya. Pahamlah, ayam, gajah, macam-macam kan, lebih besar sampai ke arah sana. Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa Allah tidak membuat perumpamaan, dan yang dijadikan perumpamaan pun tidak semua binatang. Tentu binatang-binatang yang di situ ada keajaiban yang menunjukkan tentang kuasa besarnya Allah kepada kita. Allah sanggup membuat seekor binatang yang punya keajaiban, yang dari situ sains kemudian mengambil manfaat, digunakan sebagai peralatan-peralatan canggih dalam kehidupan kita. Entah pesawat, entah kereta, entah mobil, entah apa-apa kan gitu. Semua diambil dari pelajaran Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Bicara soal nyamuk sedikit. Nyamuk ini kita lihat memiliki 3 kebiasaan yang unik, yang persis seperti manusia. Dia punya 3 kebiasaan unik persis seperti manusia. Pertama, kita tahu bahwa nyamuk ini hewan yang sangat mengganggu, atau boleh dikatakan pengganggu. Lagi enak-enak tidur, datang nyamuk ngangong di telinga, ya kan? Nyenyak antum ada nyamuk? Enggak. Sebenarnya nyamuknya satu, rupanya kawannya banyak. Ngangong-ngangong sana sini kan, enggak nyenyak kita. Rupanya ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan seperti nyamuk ini, ada juga manusia yang mirip nyamuk, suka ganggu, pengganggu orang. Ada manusia-manusia itu persis seperti pengganggu. Tetangganya diganggu, kawannya diganggu, disakiti dan begitu seterusnya. Makanya Nabi mengatakan Allah melaknat orang-orang yang mengganggu tetangganya. La yadkhulul jannah ma la ya'man jarahu bawa'iqa. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa terganggu oleh kita. Jadi ada orang-orang yang mentalnya seperti nyamuk, suka pengganggu. Satu. Yang kedua, nyamuk ini menimbulkan penyakit, bahkan bisa sampai ke tingkat kematian. Seperti malaria, itu bisa sampai kepada tingkat kepada kematian. Artinya gigitan-gigitan nyamuk yang mengganggu manusia dengan penyakit sampai ke ambang kematian, itu pun juga kurang lebih banyak manusia itu yang menyakiti manusia yang lain sampai ke ambang kematian. Baik membunuh secara langsung, menusuk ke badannya, atau membunuh tidak secara langsung, menyakiti fisiknya, menyakiti ideologinya. Seperti umpamanya orang yang menggibah, memfitnah, membuli, itu kan hakikatnya membunuh pelan-pelan tuh.
Karena orang kalau sudah sakit hati itu macam-macam penyakit muncul tuh. Orang kalau memikirkan orang lain yang menyakitinya, lama-lama kolesterolnya naik, darah tingginya naik, akhirnya stres, lama-lama mati kan. Nah, itulah ada orang-orang yang seperti nyamuk tuh. Kemudian yang ketiga, di antara perilaku nyamuk juga adalah nyamuk ini kan sikapnya serakah. Dia punya sifat keserakahan. Pokoknya ketika melihat ada kesempatan darah saja, maka dia akan menggigit orang dan menyedot sebanyak-banyaknya sampai betul-betul kenyang. Padahal ingat, nyamuk itu kalau terbang itu tidak bisa memproses makanannya kan. Dia baru bisa memproses kalau sudah nempel di tembok. Saat memproses kecaplok cicak, habislah dia. Jadi memang kehidupan nyamuk seperti itu. Boros, berperilaku serakah sekali. Lah ada juga manusia-manusia itu yang persis seperti mental nyamuk, sangat serakah. Nah inilah diantara kenapa Allah membuat permisalan dengan binatang. Terkadang ada orang-orang seperti binatang, bahkan lebih parah dibandingkan binatang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. Manusia dengan Quran itu ada dua kelompok. Manusia dengan Quran itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang mereka beriman dengan Al-Quran, apapun yang dihabarkan Quran, sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang beriman. Qala Allah, sami'na wa ata'na. Tetapi ada juga orang-orang yang membangkang Quran, menolak Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Itulah orang kafir. Makanya Allah mengatakan di sini, adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa perumpamaan dalam Quran itu kebenarannya adalah sesuatu yang benar adanya, yang datang dari Rabbnya. Tetapi orang kafir justru mempertanyakan dan mengatakan, buat apa Allah membuat permisalan seperti itu? Jadi ada orang yang kemudian menentang Al-Quran, terkadang juga menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Di zaman Umar, datang orang Syam ke Madinah. Dia ahli bicara, ahli ngomong, ahli debat, dan suka menabrak-nabrakan isi Quran dengan isi Quran yang lainnya. Kenapa kok Quran seperti ini? Kenapa ayat ini kok tidak sama dengan ayat itu? Kenapa kontradiktif, macam-macam lah. Kemudian masuk ke pasar kota Madinah, mendebat orang-orang pasar, terutama orang-orang awam, akhirnya membuat fitnah. Umar mendengar, yang ketika itu menjadi khalifah, panggil orang itu, buat syubhat saja katanya. Akhirnya dipanggil, dihadapkan ke hadapan Umar. Umar ketika itu mengatakan, engkau ya yang mengatakan bahwa ada dalam Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lainnya bertentangan, kontradiktif, tidak nyambung dan begitu seterusnya. Karena di depan Amirul Mukminin tidak berani lah. Kata Umar, kenapa kau tidak datang kepada ulama atau kepada kau jelaskan ayat mana yang bertentangan dengan ayat yang lain? Kenapa kau datang kepada orang-orang awam membuat ribut? Kepada orang-orang jahil kau membuat syubhat? Maka Umar mengambil tongkatnya, dipukulkan di kepalanya. Ketika dia kesakitan dengan tongkatnya, kata Umar, masih ada di kepalamu ayat bertentangan katanya. Masih ada ayat di kepalamu yang bertentangan katanya. Kalau masih ada, kupukul lagi. Setelah kemudian dipukul lebih keras lagi, dia bilang enggak ada, ayatnya sudah enggak ada. Semua ayat tidak bertentangan katanya. Kemudian barulah Umar bicara soal ilmiah. Baik, kalau begitu ayat yang mana yang kau anggap bertentangan itu? Maka dijelaskan satu persatu. Ternyata tidak ada yang bertentangan. Engkau ini ahli syubhat. Artinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada orang-orang yang mencari masalah dengan Quran, tapi ada orang-orang yang pokoknya tidak peduli apapun yang dikatakan Quran masuk di akal atau tidak, ada hikmahnya atau tidak diketahui hikmahnya, pokoknya sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang beriman. Innama kana qaulul mu'minin
idza du ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan seorang mukmin kalau diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum kepada sesuatu, cukup kata kuncinya mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Itulah kata kunci seorang mukmin depan Quran. Tapi orang kafir mempertanyakan. Makanya Allah menutup ayatnya, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudhillu bihi lal fasiqin. Ada yang mengatakan kalimat ini adalah ucapan orang-orang kafir yang dituangkan di sini. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, apalah Allah ini membuat perumpamaan sehingga menyesatkan sebagian dan memberikan petunjuk kepada sebagian. Tetapi ada juga ahli tafsir mengatakan bukan, itu bukan ucapan orang kafir, itu ucapan Allah. Ingin menjelek-jelekan orang kafir. Ketika orang kafir mengatakan buat apa Allah membuat pertanyaan perumpamaan seperti itu, maka Allah katakan sungguh ketika Allah membuat perumpamaan, ada orang yang dengan perumpamaan itu dapat hidayah, ada orang yang membuat dengan perumpamaan itu dapat kesesatan, dan tidaklah sesat kecuali mereka orang fasik, kata Allah. Inilah di antara ayat Al-Baqarah 26. Baik, sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu ayat saja. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.